Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi tsumma amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, rahimani wa iyyakunna, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala, awalan wa akhiran, zahiran wa batinan. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, demikian juga mempunyai usia panjang dan kesehatan, sehingga kita bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala di pagi ini kita akan membahas satu tema yang masih ada hubungan dan kaitannya dengan ibadah di bulan Ramadan. Saat ini kita sedang berada di bulan apa ibu-ibu? Syawal, tanggal 23 Syawal. Artinya bulan Syawal tersisa 6 atau 7 hari lagi insya Allah. Nah, di dalam Islam ibu-ibu ada yang namanya mawasim at-ta'ah, musim-musim kebaikan. Musim-musim kebaikan, di mana pahala itu dilipat gandakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mencurahkan rahmatnya, dosa-dosa diampunkan. Jadi dalam Islam waktu dan tempat tidak sama rata, di samping bahwa ada musim-musim kebaikan. Kalau misalkan kita lihat ibu-ibu, di seluruh muka bumi ini yang paling mulia adalah masjid. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu buqa'il ardi masajiduha." Atas bumi yang paling utama adalah masjid. Kemudian di antara masjid yang begitu banyak, yang paling mulia ada 3, yaitu Masjidil Haram dengan 100.000 kali lipat ganda, kemudian Masjid Nabawi dengan 1000 kali, kemudian Masjid Al-Aqsa dengan 500 kali. Nah, demikian juga dimensi waktu itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Contoh misalkan dalam satu hari satu malam 24 jam, yang paling utama kapan ibu-ibu? Saat sepertiga malam, ba'da maghrib sampai menjelang subuh, kemudian dibagi 3. Nah, sepertiga yang terakhir itu yang paling afdal, paling utama. Kalau kita berdoa dikabulkan, kalau kita minta akan dikasih, kalau kita bertobat akan dihapuskan dosa kita. Kemudian dalam satu pekan yang paling utama kapan? Pada malam dan hari Jumat. Hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, Idnya atau hari rayanya dalam satu pekan. Kemudian dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah 4 bulan yang diharamkan, yang mulia, yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Cara ngapalnya gampang, Rajab saja yang terpisah. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, loncat 1 yaitu Rajab. Nah, kemudian kalau hitungannya adalah hari atau siang, maka yang paling utama atas pendapat yang lebih kuat ibu-ibu itu adalah pada hari Arafah dan 2 hari raya. Hari Arafah dan 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau malamnya dalam satu tahun yang paling utama adalah Lailatul Qadar. Nah, kita telah melewati bulan Ramadan. Ini musim kebaikan. Kita telah usai. Kita saat ini di bulan Syawal. Nah, di depan kita ada musim kebaikan yang lain, yaitu tadi bulan yang diharamkan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah.
Hijjah, terutama Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Puncaknya ada pada rangkaian haji pada hari Arafah. Artinya berlalu satu musim kebaikan, berlanjut pada musim kebaikan yang lain. Demikianlah kehidupan seorang muslim, berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang berikutnya, berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan berikutnya, berpindah dari satu musim ibadah ke musim ibadah yang lainnya. Sampai kapan? Maka jawabannya adalah sampai meninggal. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian wafat kecuali kalau kalian muslim. Dalam surah Al-Hijr juga ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kepada Allah sampai kalian menemukan keyakinan, atau tafsirnya adalah dijemput kematian, dicabut ajal kalian. Nah, ibu-ibu, sebagaimana tema kita, judul tema kita kali ini, ada yang ingat di pengumuman? Janganlah engkau menjadi seperti perempuan penenun kain. Nah, ini berkaitan dengan firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 92. An-Nahl ayat 92. Di mana pada surah An-Nahl tersebut ayat 92 Allah Ta'ala berfirman, wala takunu, janganlah kalian menjadi seperti kallati, seorang wanita yang naqadat gazlaha, yang dia mencerai-beraikan jahitannya, tenunannya, min ba'di quwwatin ankatha, setelah tenunannya rapi, kuat dan indah. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuat satu permisalan, contoh bahwa kita kaum muslimin, baik laki-laki atau perempuan, jangan menjadi sosok wanita penenun yang dia satu harian penuh menjahit, menenun benang demi benang, alat pintal yang tradisional kita mungkin pernah lihat ya, benang demi benang ya disusun sehingga menjadi kain. Setelah jadi kain yang bagus, yang indah, yang kuat, malamnya wanita tersebut kemudian mencerai-beraikan, melepas satu demi satu, awalnya sudah jadi kain kembali menjadi benang. Seperti itu. Nah, ini para ulama ada dua pendapat, ibu-ibu. Pendapat yang pertama, ini hanya sosok yang fiktif, maksudnya hanya sebagai contoh, tidak ada dalam kisah nyata. Ini pendapat para ulama yang pertama, bahwa ini hanya sebagai contoh saja, permisalan. Adapun pendapat yang kedua adalah bahwa ini memang permisalan, tetapi secara fakta dulu memang ada seorang perempuan yang demikian. Dan Al-Quran biasanya tidaklah membuat satu sosok sebagai contoh kecuali memang pernah wujud nyata ada di dunia. Seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan seorang wanita. Jadi dulu di Mekah ada seorang wanita namanya Ritah. Seorang wanita, gadis, cantik, kaya, namanya Ritah. Nah, Ritah ini daripada Bani Makhzum. Kaya, cantik, waktu itu masih muda. Tetapi dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala di mana tidak ada laki-laki yang meminangnya. Jadi dia nunggu jodohnya kok nggak kunjung tiba.
padahal cantik dan kaya raya, gak ada yang minang. Nah, saat itu orang tuanya masih hidup, ya senantiasa berusaha mencarikan jodoh anaknya, tetapi karena lama tidak kunjung bersua, tidak menikah-nikah, lama-kelamaan orang tuanya sakit dan meninggal. Sakit dan meninggal. Jadi meninggalkan anak gadis tunggal namanya Rithah. Dia mendapatkan warisan yang sangat banyak. Jadi kaya, cantik, tapi nggak ada yang meminangnya. Ya, sangat bersedih. Kemudian tahun demi tahun kok nggak ada ujungnya penantian. Satu hari ibu-ibu, satu hari tiba-tiba dikunjungi oleh kerabatnya. Makhzum itu kerabat dekat dengan Bani Tamim. Jadi ada satu keluarga Bani Tamim berkunjung ke perempuan yang bernama Rithah tadi. Berkunjung, kemudian menyampaikan informasi yang mengejutkan bahwa di Bani Tamim ada seorang pemuda yang tertarik untuk meminang si Rithah tadi. Ada seorang pemuda. Maka senanglah si Rithah tadi. Ya, akhirnya penantian panjang ya menghasilkan buahnya. Kemudian bisa menikah. Walhasil secara ringkas menikah ibu-ibu. Tapi baru beberapa hari menikah suaminya nggak pulang-pulang. Dicari berita oleh si Rithah tadi, dan suaminya ternyata membawa sebagian harta warisan. Jadi dalam bentuk kepingan dinar, uang emas, dirham juga dibawa banyak. Tapi bukan itu yang merisaukan Rithah. Yang merisaukan Rithah adalah ini baru nikah kok sudah hilang. Dicari kemana-mana, setelah lama berselang ketemu di satu kampung lain. Ternyata pemuda tadi nikah sama gadis yang lain. Saat itulah sangat kecewa. Sudah lama nanti, sudah dikasih uang, baru juga nikah, menghilang. Kemudian ketemu di kampung orang, ternyata menikah dengan gadis yang lain. Luar biasa kecewanya Rithah. Tetapi Rithah kemudian ngajak, ayo balik lagi. Suaminya menjawab, aku tidak mau lagi. Sebab yang aku inginkan hanyalah harta kamu. Aku tidak ingin menikah sebetulnya, tetapi yang diinginkan hanya apa tadi? Harta warisan. Kamu sudah tua, ini aku nikah dengan yang muda. Nah, saat itu betapa kecewanya si Rithah tadi. Masya Allah, sangat kecewa luar biasa. Pulang ke rumahnya, nutup pintu, tidak semangat, patah hati, putus asa. Kemudian dia lihat ada alat pintal apa namanya tadi? Pintal benang ibu-ibu. Bekas dulu digunakan oleh ibunya. Dipegang, diperhatikan, dicoba, oh asik ternyata. Jadi asik pintal benang. Belilah ke pasar beli benang. Dipintal lagi. Melupakan kesedihan. Ya, jadi sebagai bentuk pelarian dari masalah. Kemudian tidak hanya sampai di sana, Rithah tadi karena kaya, banyak warisan, manggil wanita-wanita yang lain. Siapa yang mau mintal benang di rumahku akan aku gaji sekian. Maka banyaklah wanita ikut memintal benang di rumahnya. Hasilnya ya, banyak kain yang indah, yang kuat. Banyak juga yang tertarik, tapi kata Rithah ini tidak dijual. Malamnya dicerai-beraikan ibu-ibu. Besoknya ayo kita jahit lagi. Besok malam dicerai-beraikan lagi. Nah, nanti dijahit lagi. Karena itulah maka kemudian Allah Ta'ala berfirman,
janganlah kalian menjadi seperti wanita yang menenun kain ketika telah jadi kemudian dicerai-beraikan, seperti itu. Nah, ada banyak hikmah yang kita bisa dapatkan dalam cerita tadi, fakta tadi yang ulama sebutkan. Di antaranya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Rithah, seorang wanita di zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW, itu hal yang normal, rasional, atau aneh, Bu? Aneh, ya kan? Gak masuk akal. Makanya saat itu Rithah tadi disebut dengan satu gelar negatif, namanya hamqa. Hamqa itu adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Nah, kalau kita kaitkan dengan amalan Ramadan, ibu-ibu, kalau Ramadan itu kan diskotik buka atau tutup? Tutup. Ya. Dikarenakan menghormati bulan Ramadan, maka diskotik ditutup. Kemudian apalagi? Macam-macam lah ya. Klub malam, karaokean, macam-macam. Yang ibu-ibu yang gak berjilbab juga berjilbab, yang gak sholat jadi sholat, yang biasa maksiat menjadi taat. Tetapi habis Ramadan, sebagiannya, kalau yang tadi kan diskotik buka lagi, kemudian klub malam, karaokean buka lagi. Nah, itu seperti perumpamaan Rithah yang tadi, dia menjahit benang demi benang, dipintal menjadi kain, kemudian dicerai-beraikan. Maka para ulama menyebutkan kebaikan akan mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita melakukan satu kebaikan, kebaikan itu akan memanggil kebaikan yang lain. Kebaikan setelah kemaksiatan akan menghapusnya. Misalkan kita melakukan maksiat, khilaf, jatuh dalam dosa, kalah dengan hawa nafsu, bujuk rayu syaitan, kemudian kita tobat dan melakukan ibadah kebaikan, kebaikan tadi akan menghapus. Tamhuha, akan menghapus. Kemudian kejelekan setelah ketaatan, apa hasilnya, Bu? Maksiat sesudah taat. Maksiat tadi ternyata juga akan membatalkan ketaatan. Sebab tanda diterimanya ketaatan adalah dia konsisten, senantiasa istiqamah melakukan kebaikan. Seperti itu. Maka disinilah pentingnya kisah ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin, bahwa sangat sayang ibadah Ramadan yang dilakukan ketika seseorang hanya taat pada bulan Ramadan, kemudian tidak taat sesudah Ramadan selesai. Ramadan itu kan fungsinya adalah litta'wid wa ta'awud, membiasakan menjadi satu kebiasaan. Kalau dalam psikologi kan satu kebiasaan itu bisa, satu hal yang baru, aktivitas bisa menjadi kebiasaan kalau butuh 21 hari, 21 kali rutin. Dalam Islam 30 hari, sehingga satu ibadah menjadi kebiasaan, menjadi habit, menjadi kebiasaan. Awalnya dipaksakan menjadi kebiasaan, lama-lama ketagihan, kan seperti itu di dalam Islam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Islam sering saya katakan bahwa kalau ibaratnya ada lomba lari itu kan ada macam-macam, Bu ya. Ada lari jarak pendek, ada lari jarak jauh. Nah, hidup kita dengan
hubungannya dengan ketaatan itu bagaikan lari jarak jauh atau yang disebut dengan lari maraton. Dan finishnya, garis startnya saat balik, finishnya saat wafat. Maka penting bagi kita menjaga ketaatan sampai wafat. Tadi kan Allah Ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan berislam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai kalian meninggal. Nah, artinya target kita adalah meninggal dalam ketaatan. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya, kemudian Allah Ta'ala menutup firman-Nya, wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian batalkan dan hapuskan amal kebaikan kalian. Amal kebaikan kalian jangan sampai terhapus. Rasulullah SAW juga menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan adalah saat ketika akan wafat, ibu-ibu. Apalagi kalau kita renungkan dan saat perenungan yang paling tepat itu ada dua, ibu-ibu. Yang pertama saat kita mau tidur malam, itu bagus untuk kita merenungkan kehidupan kita. Yang kedua saat kita bangun di tengah malam, kita renungkan perjalanan hidup kita, banyaknya dosa-dosa kita, sedikitnya amalan-amalan kita. Nah, itu bagus buat perenungan. Kalau kita renungkan kehidupan kita ini sangat sebentar, ibu-ibu ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 47. Al-Hajj ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Sesungguhnya hari di sisi Allah dibanding hari kalian di dunia, hari akhirat dibanding dengan dunia, itu seperti perbandingan satu hari dibanding dengan 1000 tahun. Sekarang kita hitung, ibu-ibu, di dunia 1000 tahun dibanding di akhirat, bandingannya hanya satu hari. Kalau usia kita katakanlah 83 tahun, 1 tahun ada berapa hari ya? 365. Ada berapa jam satu hari? 24. Ada berapa menit? Ya, kali 24. Kemudian ada berapa detik satu hari? Banyaklah intinya, Bu. Tapi saya menghitung ternyata kalau kita sampai ke usia hidup, harapan usia hidup, anggaplah maksimal 83 tahun, itu pun kalau sampai, Bu ya. Anggaplah kita hidup sampai 83 tahun. Kemudian kita kalkulasi dengan pembagian dan perbandingan dengan akhirat 1000 tahun tadi satu hari banding 1000 tahun. Ternyata kalau kita hidup 83 tahun itu hanya bagaikan hakikatnya kita hidup di dunia ini 1 menit 44 detik, Bu. Jadi hidup kita di dunia ini, kehadiran kita dengan semua problematika, dinamikanya, susah senangnya, dari kita kecil sampai kita tua meninggal, itu hakikatnya hanya 1 menit 44 detik. Kalau 60 tahun jadi berapa, Bu? Ya paling 1 menitan. Kalau cuma 30 tahun, setengah menit, sebentar, betul, Bu ya? Sekejap mata hilang. Masya Allah. Berarti kita hanya sejenak hidup di dunia ini. Kemudian juga sangat singkat. Kemudian juga kesempatannya berapa kali kita hidup di dunia? 1 kali. Kalau di agama lain itu kan Hindu misalkan, ada yang dinamakan dengan reinkarnasi ya. Dan itu dalam Islam tidak ada seperti itu. Maka kita wajib untuk mengambil spirit dan semangat Ramadan ini, kita jadikan
sebagai motivasi untuk 11 bulan berikutnya. Kita jadikan bagaikan 11 bulan ini bagaikan bulan Ramadan. Seakan-akan. Makanya kalau para sahabat itu kan 6 bulan setelah Ramadan usai, mereka bersedih, Bu ya. Bersedih. Berdoa supaya ibadahnya diterima. 6 bulan berikutnya mereka berdoa semoga sampai lagi ke bulan Ramadan. Semoga sampai lagi ke bulan Ramadan. Maka penting bagi kita untuk istiqamah, konsisten, senantiasa semangat. Senantiasa semangat. Tidak hilang fokus, tidak juga galau, tidak juga putus asa seperti kasus wanita penenun kain tadi. Dia putus asa, galau, lemah semangat, ya, tidak beribadah, tidak menyandarkan diri dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat bagaimana sih amalan Rasul. Yang pertama, rata-rata sifat ibadah Nabi itu diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, istri beliau. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan tentang bagaimana sih sifat ibadah Rasulullah. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda dalam hadis tersebut, Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan di sisi Allah adalah rutin, istiqamah, kontinu, walaupun sedikit. Sekarang kita buat perbandingan. 1 bulan baca 1 juz. 1 bulan khatam Al-Quran. Habis itu 11 bulan gak baca-baca lagi. Sampai 1 tahun. Dibandingkan dengan seseorang yang baca tiap hari pelan-pelan, pas 1 tahun dia khatam. Sama-sama khatam 1 kali 1 tahun, misalkan. Lebih baik yang mana, Bu? Ya, yang pelan-pelan tadi, dikit-dikit. Walaupun kita lihat sama saja yang dibaca, tetapi yang satu dia tiap hari. Yang satu dia baca tiap hari. Maka kata Rasulullah SAW, sebaik-baik amalan adalah yang rutin walaupun sedikit. Rasulullah SAW juga mencela, la takun kafulanin, wahai kaum muslimin, jangan seperti fulan. Kana yaqumu minal laili, adalah dia suatu saat semangat melakukan ibadah tahajud, semalaman suntuk, Bu, luar biasa. Tapi habis itu nggak pernah lagi. Lebih baik 2 rakaat tapi rutin. Kemudian Aisyah juga menceritakan, wa kana amalu sallallahu alaihi wasallam dimatun, adalah amal Rasulullah SAW itu dimah. Dimah itu sampai beliau wafat, selama-lamanya beliau lakukan. Dalam hadis yang lain, Aisyah juga menceritakan, karena Rasulullah SAW idza amila amalan tsabbatahu. Rasulullah SAW kalau melakukan satu amalan itu beliau pegang kuat sampai beliau wafat. Istiqamah. Nah, istiqamah. Maka supaya istiqamah, kita ulang-ulang tipsnya daripada para ulama. Yang pertama adalah tipsnya ikhlas. Ikhlas, hanya mengharapkan wajah dan keridhaan Allah, tidak pamrih, tidak melihat pada pandangan manusia dan juga komen dari manusia. Dia hanya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dalam amalnya. Makanya beda, Bu. Kalau orang ikhlas biasanya jadi satu kebiasaan yang rutin, kontinu. Dilihat orang atau tidak dilihat, dipuji atau dicela. Sebab dia nggak lihat itu. Yang penting dia melihat apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan apa yang Allah Ta'ala lihat ke dalam hatinya.
Nah, kalau nggak ikhlas sebaliknya pasti hanya jangka waktu singkat. Habis itu nggak ada orang, dia tinggalkan. Jadi yang pertama adalah kita benahi niat kita. Allah Ta'ala tidak melihat kepada wajah kita, badan kita, harta kita, status kita, apapun. Yang Allah Ta'ala lihat apa? Qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala melihat kepada hati kita dan niat kita. Makanya berniat yang baik, kemudian beramal yang baik. Ikhlas. Adapun yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah melapisi ibadah wajib dan fardu dengan ibadah sunnah. Setiap ibadah fardu atau wajib biasanya ada yang sunnah. Salat fardu yang 5 waktu itu kan ada sebelumnya dan sesudahnya. Fungsinya adalah sebagai tambalan kalau ada yang minus, aib atau kekurangan, kemudian menyempurnakan, menambah pahala, dan juga supaya kita istiqamah. Nggak mungkin orang yang rutin sholat qabliyah ba'diyah meninggalkan sholat wajib. Nggak mungkin orang yang rajin puasa sunnah sengaja tidak puasa Ramadan. Nggak mungkin orang yang rajin bersedekah sunnah dia tidak mau zakat. Seperti itu. Nggak mungkin orang yang semangat untuk umrah kalau ada kesempatan dia tidak mau haji. Itu contohnya. Jadi kita lapisi ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kita memilih keluarga yang baik, teman yang baik, tetangga dan lingkungan yang baik. Dalam istilah yang lain, bergaul dengan orang yang soleh. Kalau kita bergaul dengan orang soleh itu, kita akan kecipratan, terkena dampaknya. Dan yang berikutnya adalah banyak mengingat nikmat Allah atas diri kita. Kita mengingat, oh saya sudah dikasih kesehatan, usia panjang, demikian juga rezeki, demikian juga yang lain-lainnya, ini akan ditanyakan. Maka harus semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian yang berikutnya adalah sering mengingat kematian. Sering mengingat kematian. Dan terakhir adalah berdoa kepada Allah supaya senantiasa diberikan istiqamah dan konsistensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman memuji sifat orang mukmin, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka yang senantiasa menjaga salatnya. Dalam ayat yang lain, walladzina hum ala salatihim daimun, dan mereka yang senantiasa dawam melaksanakan salatnya. Istiqamah itu banyak mempunyai keutamaan. Cukuplah keutamaan tanda istiqamah itu menjadi tanda diterimanya ibadah kita. Kalau kita istiqamah di luar Ramadan, insya Allah semoga saja berarti ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Yang kedua, ibu-ibu, keutamaan istiqamah adalah akan diturunkan malaikat bersop-sop sejauh mata memandang saat seorang muslim yang istiqamah tersebut meninggal dunia. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang beriman dan istiqamah dalam ketaatan akan diturunkan kepada mereka malaikat yang bersop-sop dalam jumlah yang banyak. Para malaikat tadi ketika saat akan dicabut ruh fulan tadi berkata, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih,
baik terhadap keluarga dan harta yang ditinggalkan. Jangan juga takut ke depan gimana nasib engkau, sebab engkau akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Tatanazzalul malaikah, itu sama ayatnya seperti firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ayat selanjutnya apa, Bu? Tanazzalul malaikah. Nah, tanazzalul malaikah ini juga disebut ketika orang yang istiqomah dia akan dicabut nyawanya. Jadi malaikat turun bersop-sop sejauh mata memandang dalam jumlah yang sangat banyak menyambut roh fulan orang yang istiqomah tadi. Jadi memang kita harus istiqomah ibu-ibu, salah satunya sebab kunci husnul khotimah itu adalah istiqomah. Kadang-kadang kan nggak apa-apa satu kali. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pas satu kali meninggal. Ada juga nggak apa-apa satu kali. Toh habis ini bisa bertaubat. Nah, kita nggak tahu ya, siapa tahu meninggalnya saat satu kali tadi ya, seperti itu. Demikian ibu-ibu tentang hikmah yang kita bisa ambil dari cerita di dalam surah An-Nahl ayat berapa tadi ya? 92. Janganlah kalian menjadi seperti wanita yang menenun kain. Seperti itu. Maksudnya kita harus jaga amal kita. Itu seperti kain-kain yang telah kita letih, capek satu demi satu kita jahit. Demikian ibu-ibu, semoga bermanfaat. Selebihnya kita bisa tanya jawab. Tanya jawab bebas saja tentang apapun. Insya Allah setengah jam ke depan mungkin. Sampai di sini semoga bermanfaat. Barakallahu fikunna. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada mic Bu ya? Enggak. Oh enggak apa, langsung juga atau atau yang mau lewat kertas juga boleh. Iya, nanya langsung boleh, mau ditulis juga bisa. Ya silakan Bu, bebas saja kalau ada yang belum dipahami atau ya silakan. Ya. Iya. Iya. Tapi kalau kasih ke orang tua, kalau misalkan kata orang tuanya juga berkecukupan juga Ustaz. Ya kita misalnya orang tua sudah ada gitu ada. Iya. Kadang kita berusaha untuk yang rutin tiap bulan ke tetangga itu dilakukan, tapi untuk yang orang tua di skip gitu. Itu iya, nafkah itu sebetulnya wajib kalau laki-laki gitu ya, itu kepada suami dan kepada istri dan anak-anak. Kemudian juga kepada orang tua jikalau suami mampu dan orang tuanya membutuhkan. Jadi kalau dalam kondisi orang tua tidak mampu dan membutuhkan,
Berarti seorang anak laki-laki, dia yang dinafkahi dua, anak dan istrinya, prioritas pertama. Kemudian yang kedua adalah orang tuanya. Begitu Bu. Kalau anak laki-laki belum menikah, maka harta anak tadi itu milik orang tuanya. Anta wa maluka li abika. Ketika ada seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, orang tuanya meminta sesuatu, kata Rasulullah, engkau dan hartamu milik orang tua. Itu diucapkan terhadap pemuda yang belum menikah. Kalau sudah menikah, maka ulama katakan prioritas ada pada anak dan istri dengan standar sedang. Kemudian yang kedua pada orang tua jikalau membutuhkan, seperti itu. Kemudian berbuat baik kepada tetangga juga bagus. Intinya kan banyak jalan kebaikan. Banyak jalan kebaikan. Kadang bantu keluarga, kadang bantu orang lain, seperti itu sesuai kemampuan tanpa dipaksakan. Kalau istri, dia minta izin kepada suaminya, wajib, kecuali itu uang yang dimiliki oleh istri, maka tidak wajib untuk ngasih tahu. Boleh diam-diam, tapi lebih utama diskusi dan musyawarah sebelumnya dengan suami. Seperti itu insya Allah. Silakan, ada yang lain? Iya. Iya, jadi visa itu macam-macam ibu-ibu. Yang pertama adalah visa umrah yang 3 bulan, yang biasa dipakai orang umrah itu Bu ya. Tapi itu biasanya ditiadakan ketika dekat musim haji. Visa jenis yang kedua adalah visa saksiyah, multiple visa. 1 tahun, tapi 3 bulan keluar Saudi dulu, baru masuk, diperpanjang, di stem lagi. 3 bulan keluar lagi, masuk lagi. Yang pertama dan kedua tidak boleh dan tidak diperbolehkan oleh Saudi secara resmi untuk mengajukan visa. Yang mana tadi Bu? Visa umrah. Yang kedua apa tadi? Visa saksiyah namanya. Saksiyah multiple visa. Jadi visanya 1 tahun, tapi per 3 bulan gitu Bu. 3 bulan, habis itu keluar Saudi. Keluar Saudi itu kemana saja? Bisa Kuwait, Qatar atau lainnya. Habis itu masuk lagi, di stempel lagi paspornya. Yang kedua ini nggak mungkin dapat visa haji kecuali melakukan trik khusus. Misalkan sembunyi-sembunyi, habis umrah dia sembunyi gitu Bu ya, sembunyi, kemudian ya risikonya ketangkap, ketahuan, di deportasi, kemudian di blacklist, di catatan hitam, nggak boleh ke Saudi kalau nggak salah 10 tahun atau berapa tahunnya. Yang ketiga adalah visa iqamah untuk ekspat, untuk bekerja. Iqamah atau untuk studi, misalkan dia mahasiswa, atau untuk bekerja, iqamahnya per tahun. Yang ini boleh mengajukan visa haji oleh Saudi, boleh, legal, dan mungkin disetujui visanya. Kalau mahasiswa atau apa tadi, pekerja di Saudi, mukim, dengan visa apa namanya tadi, iqamah 1 tahun. Nah itu kan biasa mahasiswa, pekerja. Nah ada juga orang Indonesia nggak tinggal di sana, nggak bekerja di sana, nggak studi di sana, tapi ngajukan visa iqamah. Tujuannya supaya dapat tasrih atau permit untuk haji tadi, visa haji.
Nanti kita bahas. Nah, ini yang ketiga, Bu. Yang keempat ada namanya visa furada, visa mujamalah. Maksudnya visa dari Saudi, tapi kelemahannya adalah di ujung-ujung waktu. Ujung waktu itu kan tanggal 8 Zulhijjah akan ke Mina dan Arafah. Nah, kalau ngajukan visa furada ini pertama memang dia mahal, Bu ya. Biasanya di atas haji plus 2 kali lipat. Haji plus katakanlah 150, 160. Furada ini bisa jadi 250 sampai 300 juta, 20-an US dollar seperti itu kurang lebih atau lebih. Kelemahannya apa tadi? Deg-degan di ujung-ujung. Makanya sebagian teman-teman atau jamaah berangkat dulu ke Jakarta, di sana nunggu, deg-degan. Kalau visanya keluar, alhamdulillah, ke sana berangkat. Pas nggak keluar, balik lagi. Padahal sudah pamitan gitu, Bu ya. Kemana, Bu? Ini haji. Apa bisanya furada? Tolong doakan ya. Berangkat ke Jakarta biasanya. Lah kok balik lagi? Qadarullah bisanya nggak keluar seperti itu. Kalau nggak keluar sih masih mending, tapi kalau dananya juga ketahan, innalillah qadarullah, kan begitu ya. Ini jenis visa keberapa tadi? Keempat. Visa yang berikutnya adalah visa haji resmi yang depak ini. Depak ini kan ada dua, Bu. Ada reguler biasa. Tahun ini 60-an, mungkin nanti jadi 90-an tahun depan. Masa tunggunya juga 30 tahunan gitu ya. Di Jakarta bahkan 45 tahun. Jadi kalau daftar saat ini usia 30 tahun tambah 45 tahun jadi berapa tahun itu ya? 75. Padahal memang haji ini agak repot sih, Bu. Butuh fisik yang sehat dan prima lah, seperti itu. Nah, haji biasa ini kelebihannya dia resmi, Bu. Bahkan masa waktunya juga di Saudi lama, 30 sampai 40 hari. Semua layanan juga standar biasa dan itu disubsidi oleh pemerintah. Tapi kelemahannya adalah masa apa tadi? Tunggunya. Ada yang tahu kenapa masa tunggunya lama, Ibu-ibu? Kalau dianalisa kenapa ya? Kok daftar tunggu haji reguler biasa lama? Jawabannya adalah cukup dengan setoran pertama ONH 25 juta sudah dapat porsi haji. Kemudian yang kedua, seakan-akan ada gambling dari pemerintah. Begini maksudnya, Bu. Katakanlah tahun ini 60 juta, Bu ya. Biaya haji 60-70 juta. Apakah real faktanya 60 juta? Ternyata tidak. Pemerintah subsidi 30 sampai 40 juta, Bu. Satu orang jamaah haji. Dari mana itu didapat? Dana haji tadi oleh pemerintah diputar, diinvestasikan supaya menghasilkan keuntungan. Janji manisnya niat bantu jamaah haji. Pas investasinya untung, alhamdulillah. Kalau buntung atau rugi, pemerintah nombok, Bu. Sebab sudah kadung janji dan itu menyalahi akad dalam Islam. Harusnya dibagi dua. Jamaah haji yang mau dibantu oleh pemerintah, akadnya adalah akad investasi sambil nunggu keberangkatan, dananya dipakai oleh pemerintah. Cukup 60 juta walaupun biaya sesungguhnya aslinya 90 juta. Bagi masyarakat yang mau 90 juta sesuai nilai real,
yang dibutuhkan dalam ibadah haji, mungkin lebih cepat berangkat, tetapi tidak dibantu sama sekali oleh pemerintah. Atau nomor kedua aja semuanya, insya Allah daftar tunggunya tidak sepanjang saat ini. Itu salah satu sebabnya, Bu. Di samping memang tidak seimbang antara angka kota haji sama penduduk Indonesia. Kalau pikir positif, ini menunjukkan masyarakat Indonesia itu bagus, pengen naik haji, semangat naik hajinya tinggi. Itu jenis visa. Kemudian selain regular biasa, ada namanya ONH plus, ya 5.000 US dollar kalau nggak salah, daftarnya sekian, sisanya saat pelunasan 5-7 tahun kalau di Balikpapan. Kadang-kadang ada peluang percepatan kalau ada yang meninggal, sakit, atau semacamnya. Yang ketiga adalah haji plus percepatan. Haji plus percepatan itu dimulai tahun ini, di mana Saudi memberikan visa tambahan 20.000. Oleh Depak kemudian diumumkan mereka yang masuk dalam waiting list Haji Plus dan ingin langsung berangkat, boleh langsung berangkat tahun ini. Syaratnya ada dua, nambah 2.000 kalau nggak salah, sekitar 30 juta. Yang kedua, pelunasannya hanya dalam waktu 3-4 hari sejak dia mendapatkan porsi haji kalau belum daftar. Jadi siapapun saat ini bisa langsung berangkat, dan itu resmi dari Depak. Tapi nambah 2.000 dolar bagi haji plus. Kadang ada tambahan dari travel, jadinya tambahannya kadang antara 3.000 sampai 5.000. Jadi ya kurang lebih sekitar 20 ribuan lah US dollar saat ini, dengan nilai tukar 16.000 kali ya 20 ribuan, ya 300 jutaan juga sih, Bu. Tapi masalahnya haji percepatan ini ketika disetujui, pelunasannya antara 3 hari sampai 1 minggu hari kerja. Cepat betul, Bu, ya. Ketika saya tanya, lah aku cepat betul, nggak manusiawi cepatnya. Dijawab oleh petugas, iya memang percepatan ini khusus yang sudah siap, ada duitnya dia, tapi nggak berangkat-berangkat. Itu jenis visa-visa yang ada, Bu. Tinggal kita sesuaikan, berusaha dan banyak doa kepada Allah. Tapi memang tidak perlu khawatir juga, sebab haji ini bagi siapa yang mampu seperti zakat. Nggak perlu dipaksakan juga. Ada rezeki berangkat, kalau nggak ada rezeki qadar Allah, tapi berusaha dan mengaturnya, merencanakan, itu sangat bagus. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kalau ibu-ibu ditawarin haji tapi visanya visa umrah, visa ziarah, hati-hati. Pasti bermasalah. Kalau visa iqamah ada kemungkinan, kalau dapat berarti aman. Tapi oleh Depak itu nggak boleh ke depan. Oleh Saudi itu boleh. Bisa dipahami, Bu, ya? Saudi membolehkan, tapi Depak menyatakan nggak boleh. Amankah? Aman kalau keluar visanya. Nah, yang lebih aman tadi haji reguler biasa atau percepatan atau furada, tapi ya deg-degan kalau furada tadi ya. Seperti itu, Bu, kurang lebih. Ya, ada yang lain? Silakan. Ya. Suami Anda tanpa pengetahuan Anda merokok, membeli minuman keras, karaoke, menjalin hubungan dengan wanita lain yang tidak berhijab dan mengumbar aurat, dan berencana menikahi wanita tersebut. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Iya, memang ya Allah Ta'ala membolak-balikan hati, dan memang pentingnya istiqamah. Maka hati dibolak-balik oleh Allah, dan kita meminta kepada
Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan secara teknis? Ya jelas dinasihati. Nasihati langsung, meminta lewat perantara yang lain. Perantara yang lain maksudnya orang yang disegani gitu ya, diterima masukannya, dipertimbangkan. Orang yang lebih tua, temannya, atau misalkan dia kenal ustadz atau yang lainnya. Kemudian terus didoakan. Kemudian istri juga melakukan evaluasi. Mungkin saja selama ini ada yang perlu diperbaiki, dievaluasi. Seperti itu. Ketika itu berlanjut, maka sebetulnya dilihat itu adalah kezoliman dan ditimbang. Nasihat sudah, doa sudah, maka tinggal ditimbang apakah bisa masuk ke tahap berikutnya, maksudnya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, minta ditinjau karena suaminya seperti ini. Tapi itu adalah langkah yang terakhir tentu saja. Ya, jadi memang ini cobaan dari Allah dan nasihati langsung, dinasihati lewat perantara yang lain, didoakan. Kemudian istri juga mungkin ya evaluasi seperti itu. Memang kadang-kadang di luar itu kan macam-macam ya, pengaruh teman dan lain-lain, tempat kerja, lingkungan kerja, teman-temannya, sangat mengkhawatirkan memang. Ya, jadi minta kepada Allah dalam waktu-waktu yang ijabah semoga diberikan hidayah, dinasihati langsung, kemudian juga dinasihati oleh orang yang mungkin disegani. Kalau sudah ada anak yang dewasa, anaknya juga mungkin nasihatin seperti itu. Sambil kalau ada yang perlu dievaluasi, wallahu taala a'lam bishawab. Nah. Ya, silakan, mungkin ada yang lain. Ya. Iya, yang jelas memang di dalam Islam semuanya adalah ujian dan cobaan. Istri cobaan bagi suami, suami cobaan bagi istri, anak cobaan bagi orang tua cobaan bagi anak. Tentu saja kalau belum menikah kan mencari pasangan yang soleh. Kalau sudah menikah, tentu saja itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggap itu sebagai cobaan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala dan lapangan kebaikan. Lapangan kebaikan. Memang tidak gampang, ya kan? Tidak gampang. Maka Allah taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyain." Minta tolonglah dengan mempertebal kesabaran dan banyak melakukan sholat. Banyak sholat sunnah, doa ketiga saat sujud. Ya Allah, berikanlah hidayah pada suami seperti itu. Ya Allah, lembutkanlah, baikkanlah seperti itu. Kemudian sama seperti tadi. Dan memang di rumah tangga itu harus dibiasakan adab-adab keislaman. Musik jangan ada, kemudian bekas minuman keras nggak boleh, kemudian lukisan atau foto makhluk bernyawa itu nggak boleh, hal-hal yang menjadikan syaitan betah senang itu jangan ada di sana. Ya, kemudian ya tentu saja seorang istri dia memperhatikan hak dia. Hak suami dia wajib menjalankan kewajiban dia. Bagaimana suami tadi ya tetap harmonis dengan istrinya sambil didoakan. Kalaupun misalkan itu sudah maksimal,
maka pasti Allah Ta'ala, kita harus mengedepankan husnudzon, baik prasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sebagai cobaan, peluang bagi pahala. Oh, ini suami saya cobaan bagi saya. Oh, kalau saya bersabar senantiasa menasihati, saya dapat pahala makin banyak. Kalaulah ada pada batas maksimal toleransi, ya gimana lagi? Misalkan suaminya nggak sholat, contohnya, ya, atau melakukan kesyirikan, contohnya, atau melakukan kekerasan rumah tangga, misalkan, atau tidak menafkahi lahir dan batin, maka memang dalam Islam ada namanya khulu, meminta pada pengadilan untuk meninjau ulang pernikahan. Tapi itu apa tadi? Langkah yang sangat terakhir, ya, yang opsi yang, ya, sebab perempuan itu kelemahannya adalah mudah untuk meminta cerai. Dari satu sisi yang lain demikian, ya, seperti itu. Maka harus matang dan banyak bersabar. Makanya talak itu di tangan suami. Kalau talak di tangan istri, betapa banyak suami yang diceraikan. Mungkin gak ada satupun gitu. Secara psikologis seperti itu. Ya, biasanya kemudian mendekatkan keharmonisan, ya, dan lain-lain lah. Ibu-ibu insyaallah tahu masalah itu. Ya, silahkan, ada yang lain. Ya. Apa hukumnya mengantar mertua yang non muslim ke tempat ibadah, tapi hanya mengantar saja? Apa hukumnya mengantar mertua non-muslim ke tempat ibadah? Lebih aman sih enggak, Bu. Ya. Ya. Kenapa? Iya, sebab kan itu kesyirikan, ya. Dia berdoa kepada makhluk, kepada Yesus, Isa bin Maryam. Kita katakan, ya, mohon maaf Pak, Bu, kalau ke gereja saya kan muslim, saya respect, pengen bantu, tapi ke tempat-tempat yang lain saya siap. Khusus ke gereja mohon maaf saya nggak bisa, cari yang lain saja. Misalkan ya ojek atau yang lain. Itu dikhawatirkan masuk dalam tolong menolong dalam dosa. Seperti itu. Ya, tentu saja kita sampaikan secara baik. Ya, permohonan maaf, kemudian dijelaskan secara simpatik. Ya, ada yang lain silakan. Apanya, Bu? Tadi pertanyaannya? Bagaimana menghadapi suami yang mudah marah? Apakah istri harus terus meminta halal? Apakah istri harus terus meminta halal? Itu pertanyaan bolehkah? Oh, ya. Iya, memang namanya emosi itu kan melibatkan banyak hal, Bu, ya. Melibatkan banyak hal. Ada saja potensinya. Tapi ibarat kata pepatah, sesekali emosi itu malah apa ya? Bagaikan konon masakan tanpa ada, ya, itu. Kalau sesekali, Bu, ya. Sesekali, habis itu minta maaf. Memang kan ada faktor kadang kesehatan, darah tinggi tadi. Ada juga suami itu kadang-kadang dia capek bekerja. Ada juga di luar dia dapat tekanan dari atasan, habis dimarahin,
kemudian pas pulang ke rumah istrinya lagi marahin lagi ngomel, wah meledak gitu ya. Jadi memang banyak hal, maka seorang istri wajib mempelajari psikologi suaminya. Apa sih yang disenangi suaminya? Apa sih yang biasanya suaminya sensitif? Kemudian suami mempelajari psikologi istrinya. Seperti itu. Biasanya perempuan bagaimana sih? Biasanya laki-laki bagaimana sih? Begitu. Kemudian yang mendamaikan terlebih dahulu ingin baikan itu yang lebih mulia di sisi Allah. Sebagian ibu-ibu dia pokoknya saya nggak mau minta maaf duluan, minta halal duluan, gengsi, nunggu suaminya. Tahu-tahu suaminya nggak minta-minta maaf, bahkan tambah ini misalkan, kan repot juga. Jadi di dalam riwayat disebutkan adalah sebagian wanita Ansar ketika mau tidur malam, wahai suamiku mohon maaf kalau hari ini ada kesalahan. Ini ranting kayu pukul tanganku kalau engkau memang masih marah. Aku tidak bisa tidur malam kecuali engkau ridha kepadaku, misalkan seperti itu. Iya, jadi memang saling mengisi, saling memberi dan timbal balik hubungannya. Seperti itu. Saya juga tidak terlalu bisa panjang, Bu. Karena lah Ustadz kan laki-laki jadi nggak paham gitu ya. Tapi intinya seperti itulah. Jadi masing-masing mempelajari karakteristik dan psikologi terutama lawan jenis secara umum dan pasangannya secara khusus. Kemudian juga tidak tergesa-gesa sebab kan perempuan ini kalau laki-laki biasanya adalah yang di luar dibawa ke dalam. Kalau suaminya masuk rumah diam saja, berarti dia lagi ada masalah. Kalau dimarahin mungkin bisa meledak. Kalau istri kelemahannya konon perempuan dalam satu hari harus melepas ribuan kata. Harus cerita dulu, ngomel dulu, cerewet dulu. Nah setelah itu baru plong gitu Bu ya. Jadi memang masing-masing harus mempelajari dan ini hubungannya timbal balik sih memang. Seperti itu. Silahkan ada yang lain. Tentang hukum mungkin ada? Ya silakan. Duda tanpa anak berarti nggak ada istrinya dan nggak ada anaknya. Maksudnya harta engkau dan harta engkau milik orang tua adalah bahwa anak tadi wajib berbakti kepada orang tua, termasuk kalau orang tua meminta hartanya. Seperti itu Bu. Kepemilikan tetap ada, harta milik anak, milik orang tua, milik orang tua. Tapi kalau orang tua butuh dan minta, anaknya wajib ngasih kalau belum nikah. Seperti itu. Termasuk kalau nggak ada istrinya misalkan cerai atau meninggal, atau anak tidak punya anak atau anaknya wafat. Insya Allah seperti itu. Dan anak juga harus paham tentang hadis tadi. Orang tua juga harus paham kalau anaknya belum tahu tentang hadis tersebut atau belum bisa melaksanakannya. Kadang kan misalkan orang tua sudah ngaji, anaknya sudah bekerja, ada gaji dan penghasilan, belum nikah, orang tuanya minta, anaknya nggak ngasih, langsung emosi misalkan. Nah ini ada hadis yang memang perlu dikomunikasikan. Seperti itu ya.
Gimana Bu? Sudah? Atau ada lagi? Silakan. Kalau yang ada jadwal haji juga bisa bertanya tentang haji, fikih haji. Iya Bu. Iya, Depak menentukan dia harus menghubungi travel yang berizin. Jadi dia lewat travel daftar percepatan, uang yang sudah masuk dikonversi. Uang yang sudah masuk diapakan tadi? Dikonversi, ditambahkan. Contoh, seseorang haji plus, dia sudah store katakanlah 75 jutaan. Dia sudah nunggu 3 tahun. Dia rasa kelamaan, dia pengen langsung berangkat. Nah, dia tinggal menghubungi travel yang berizin, kemudian nanya nambah berapa. Biasanya untuk teknisnya dia menghubungi travel, habis itu kalau nggak salah 4.000 sampai 5.000 di tahap awal, diajukan ke Depak, keluar nomor pausi haji, nomor pausi haji berangkat tahun ini, baru dia diminta pelunasan. Kalau tidak dapat pausi haji, dananya tadi diakumulasi untuk tahun berikutnya. Seperti itu. Saya kurang yakin, belum memastikan untuk haji biasa, reguler biasa, tapi haji plus otomatis dikonversi Bu. Berapapun kita sudah masuk, itu dijadikan hitungan yang sudah terbayarkan gitu Bu. Hanya saja kalau kita mau percepatan, biasanya travel beda-beda kebijakannya. Ada Bu tambah $2.000 misalkan, ada yang minta tambah $4.000. Habis itu diajukan ke Depak secara resmi, baru kalau disetujui nama kita muncul di website Depak. Dapat porsi haji keberangkatan tahun ini misalkan, baru kita diminta apa tadi, pelunasan. Seperti itu. Kalau ternyata sudah nambah bayar, ternyata nggak dapat porsi haji tahun ini, berarti biasanya tahun depan otomatis. Percepatannya tetap percepatan, tapi tertunda 1 tahun. Tapi tidak ada istilah hangus ketika resmi lewat Depak. Dan travel tadi hanya lewat perantaranya saja untuk ngurusnya. Gitu Bu. Kalau kemarin kurang lebih sekitar 18.500 US dollar. Ya sekitar 280-an. Cara untuk supaya hemat sedikit, ada caranya Bu. Biasanya begini, kalau umrah itu kan ada fee marketing Bu ya. Biasanya katakanlah 1 juta atau 1,5. Nah kita ketika daftar ke travel, Pak ini ada yang mau umrah, oh ya silahkan. Kita daftar misalkan kita yang mau berangkat sama keluarga, kemudian kita katakan fee saya berapa gitu kan. Nah itu dijadikan diskon Bu. Bisa dipahami Bu ya. Nah kalau haji minimal 10 sampai 15 juta. Haji plus gitu maksudnya Bu. Fee marketingnya lumayan Bu ya. Lumayan juga, dipotong 15 juta atau sekian. Satu orang kalau berdua dipotongnya berapa? 30. Lumayan buat sangu gitu ya. Jadi lebih tepat kalau kita tahu sendiri ada travel, kita langsung yang ngubungin, sehingga fee marketingnya tadi dijadikan sebagai apa? Potongan. Tapi kalau ada salesnya, marketingnya ngubungin kita, bisa juga kita sampaikan, Mas, potongannya buat saya ya, jangan buat sampean.
Bisa juga seperti itu. Tapi kalau kita nggak ada omong-omongan, biasanya bayarnya penuh, bonus tadi, marketing tadi diambil oleh si yang masakan tadi, Bu, gitu. Ya, ada yang lain silakan. Apakah nafkah anak yatim berpindah ke keluarga si ayah, dan apa hukumnya kalau si keluarga ayahnya tidak menafkahi, dan apa itu dihitung? Ini kasus cerai, Bu, ya? Kasus anak yatim ayahnya. Disebut yatim kalau yang meninggal itu bapak. Oh ya. Yang pertama, ibu-ibu, anak yatim itu kalau meninggal si ayah, kalau cuma cerai tetap wajib dinafkahi. Yang tidak wajib adalah istri yang cerai. Anak-anaknya tetap kewajiban si ayah. Kalau sang ayah meninggal, maka itu kan yang pertama ada harta warisan, Bu, ya. Ada warisan untuk istri, ada warisan untuk anak. Nah, itu kan ada harta warisan yang pertama. Yang kedua, selain harta warisan, kewajiban nafkah juga kalau dibutuhkan itu pindah kepada asabah atau pihak laki-laki dari sang ayah. Bapaknya si suami, saudaranya si suami, atau pamannya si suami. Seperti itu, Bu. Pindah. Beda hal kalau dia banyak harta warisan. Kemudian perempuan itu sebetulnya dalam Islam, tatanan sosialnya itu pasti dijamin dalam Islam. Kalau masih kecil, yang wajib nafkahi siapa? Ayahnya. Kalau sudah menikah, yang wajib nafkahi suaminya. Suaminya meninggal, perempuan tadi kembali dinafkahi oleh, balik lagi ke asalnya, Bu. Kalau punya bapak, kakak, kakek, paman, seperti itu. Kemudian beda nafkah anak perempuan dengan anak laki-laki. Anak perempuan dinafkahi sampai nikah. Makanya sebagian orang nikahkan anak perempuannya cepat-cepat. Habis itu tidak wajib nafkah, kan pindah. Anak laki-laki, ada yang tahu sampai kapan wajib dinafkahi? Sampai balik, Bu. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, walaupun kita nafkahi dia sampai kuliah, kita sampaikan kepada dia, nah, sebetulnya bapak dan ibu sudah nggak wajib lagi, sebab kamu sudah balik. Tapi karena ayah dan ibu ingin kamu menjadi sukses, berpendidikan tinggi supaya fokus, maka dikasih nafkah. Nah, ini harus menjadi kesadaran oleh sang anak. Oh, saya ini sebetulnya nggak wajib lagi, tapi bapak ibu saya baik betul sampai saya ditanggung, padahal sudah usia di atas balik 22, 24 dan selanjutnya. Kalau di negara lain kan 17, 18 tahun, 16 tahun itu sudah pisah dari orang tuanya, tidak wajib lagi. Bukan tidak masalah sih menafkahi sampai selesai kuliah, tapi yang wajibnya dosa kalau enggak itu hanya sampai balik. Berarti anak laki-laki memang ya diedukasi tentang pentingnya keuangan, tentang cari uang, cara mengatur keuangan, cara mengembangkan. Seperti anak perempuan tadi sampai nikah. Tapi salahnya di Indonesia, usia habis untuk sekolah. Kita hitung, Bu. Ini khusus anak laki-laki. Kalau anak perempuan kan dalam Islam beda tadi. SD 6 tahun. Lulus SD usia berapa? 12. SMP sudah balik nggak?
Nah, balik SMP kalau laki-laki kan sebetulnya sudah nggak wajib, tapi kalau kita memberikan itu pahala di sisi Allah dan itu mendukung juga kesuksesan sang anak. Kalau mampu kenapa enggak? Tapi harus dijelaskan posisinya. Habis SMP lanjut SMA berapa tahun? 3. Berapa tahun udah usianya? 18. Habis 18 kuliah 45 tahun 22. Habis itu nganggur dulu. Cari kerja dulu 2-3 tahun baru nikah. Kadang nikah pun orang tuanya masih bantu juga. Masya Allah. Jadi kelamaan. Idealnya kuliah itu sudah bisa sambil, nah begitu sebetulnya. Kerja dulu, kuliahnya sambil kerja idealnya. Ini cuma tambahan saja sehingga menjadi paham. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, dia lagi kuliah atau SMA, kita sampaikan, nah bapak ibu alhamdulillah mampu dukung kamu. Tapi sebetulnya batas wajibnya pas kapan tadi? Hanya sampai lulus SMP balik. Pendapat kebanyakan para ulama demikian. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fiikunna. Mohon maaf. Masih ada lagi? Ya, terakhir Bu ya insyaallah. Yang mana Bu? Anak yatim pertama dari harta warisan dulu, kemudian juga ditanggung oleh orang tuanya atau kakeknya atau pamannya atau ya seperti itu. Apa hukumnya kalau keluarganya tidak menafkahi, apakah itu dihitung hutang? Dosa Bu, terhitung dosa. Tapi yang wajib dinafkahi tadi, ingat kalau laki-laki hanya sampai usia 15 tahunan yang wajib. Di atasnya itu sudah sunnah. Dan anak yatim memang definisinya kalau belum balik. Jadi sampai balik ya dinafkahi oleh bapak dari suami yang wafat atau saudara atau pamannya gitulah. Seperti itu Bu. Sesuai kemampuan tentu saja. Tapi kalau sudah balik sudah tidak wajib. Yang wajib kalau anak perempuan walaupun sudah balik, itu bedanya. Jadi dalam Islam memang sebetulnya perempuan itu dimuliakan. Ya. Tapi karena perubahan sosial akhirnya perempuan juga kadang-kadang dituntut harus bekerja, harus menghasilkan, harus kompetisi. Nah, itu jadinya tidak sesuai dengan tatanan dalam Islam. Ya, sampai sini dulu Bu ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa lanjut lagi insyaallah. Ya, jazakumullah atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.